الحمد لله الأكبر، والصلاة والسلام على رسول الله الذي قد علمنا كيف نصلي ونعبد على الله الأكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kembali kita mengucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih anugerahkan kekuatan iman dan fisik kepada kita semua. Sehingga dengan kekuatan fisik kita mampu melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah ini. Dengan kekuatan iman kita sanggup meninggalkan aktivitas duniawi kita. Anak-anak kita yang sedang lucu-lucunya, pekerjaan kita yang sedang menumpuk, warung dan toko kita yang sedang ramai pembelinya, semua itu kita tinggalkan untuk hadir di rumah Allah ini dengan niat ibadah kepadanya. Dan kita akan selalu berharap semoga kehadiran kita yang sejenak di sini benar-benar ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan juga kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kita akan coba melihat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam beberapa ayatnya, dan tentunya juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengannya. Namun sebelumnya, kami mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa menumbuh suburkan keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita masing-masing, menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2588, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min malin ma zada Allah 'abdan bi 'afwin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Harta tidak akan pernah berkurang jika kita sedekahkan. "Ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izza." Seorang hamba yang pemaaf tidak akan pernah hina kecuali Allah beri kepadanya kemuliaan. Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dan tidak ada bagi orang yang tawadhu di hadapan Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim
nomor hadis 2588. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Hadis ini berisi janji dari Rasulullah SAW. Ada satu hal yang mesti kita tanam dalam diri dan hati kita masing-masing. Apa itu? Ketika janji itu terucap dari lisan orang yang mulia, ketika janji itu keluar dari lisan orang yang tidak pernah berbohong, maka dipastikan janji itu benar adanya. Apalagi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bukan sekadar dari hawa nafsu beliau. Bukankah Al-Quran sudah pernah sampaikan, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang terucap dari Rasul itu, dari lisan Rasul itu berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka apa yang keluar dari lisan Rasulullah itu adalah tuntunan wahyu. Kalau itu berisi janji, maka sungguh janji itu sebenarnya adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Apa janji Rasulullah SAW itu? Yang pertama kata Rasulullah, ma naqasat sadaqatun min malin. Harta tidak akan pernah berkurang jika kita sedekah. Maka kita tidak akan pernah mendengar riwayat ada orang yang miskin karena sedekah, ada orang yang bangkrut karena sedekah, ada orang yang jatuh pailit karena banyak berinfak, ada orang yang jatuh bangkrut karena dia rajin berderma. Tidak. Karena sedekah tidak akan pernah membuat seseorang menjadi bangkrut. Karena sedekah tidak akan pernah membuat seseorang menjadi pailit. Karena seseorang tidak akan pernah menjadi miskin karena dia rajin bersedekah. Justru semakin banyak sedekah yang dia keluarkan, harta yang dia infak sedekahkan, harta yang dia dermakan, maka semakin banyak rezeki itu akan turun kepadanya. Bukankah dalam riwayat Rasulullah SAW sampaikan, istanzilir rizqa bis sadaqah, pancing rezeki itu dengan sedekah. Jumlah rezeki itu dengan sedekah. Makin banyak awak bersedekah, makin banyak rezeki itu akan turun ke awak. Begitu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, surah yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan, yang mendermakan, yang mewakafkan, yang berbagi dengan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamathali habbah, bagaikan dia punya satu butir benih dan kemudian dia tanam, ambatat sab'a sanabila, dari satu butir yang dia tanam itu tumbuh 7 tangkai. Hebatnya lagi, fi kulli sunbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai itu nanti akan berbuah 100. Satu tangkai yang satu butir yang dia tanam, maka dia akan panen di sisi Allah 700 kali lipat. Itu kalau kita hitung-hitungan dengan Allah. Kalau dia hitung-hitungan bagaimana? Lebih hebat lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan lipat gandakan. Berapa lipat gandanya? Unlimited, tidak terbatas. Begitu besarnya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah janji Allah yang disampaikan melalui lisan Rasulnya. Apalagi yang membuat kita ragu. Maka bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, teman-teman rahimakumullah, itu janji yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim ini. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, ma zada Allah 'abdan bi 'afwin illa izza. Tidak ada balasan bagi orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Maka memaafkan tidak akan pernah
pernah membuat kita menjadi hina. Memaafkan tidak akan pernah membuat kita menjadi rendah. Justru ketika kita berkenan, hati kita memaafkan saudara-saudara kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan kita. Apa susahnya sebelum memuliakan, memaafkan orang lain? Bukankah contoh terbaik itu baginda Rasulullah SAW? Dan Rasulullah adalah contoh terbaik dalam hal memaafkan ini. Betapa ketika Rasulullah SAW dikejar dengan pedang yang terhunus oleh Suraqah, ketika kuda Suraqah terjungkal, Rasulullah lah yang menyelamatkan. Dan itu tidak berlangsung sekali, dua kali, tiga kali. Betapa Rasulullah SAW ketika berdakwah ke Taif, kemudian dilempar dengan batu, dilempar dengan tai, dilempar dengan kotoran, dilempar dengan kayu, sampai bahkan berdarah kaki beliau. Lalu kemudian datang malaikat Jibril. Wahai Jibril, bagaimana kalau sekiranya atas izin engkau bermohonlah engkau kepada Allah. Kalau memang nanti engkau bermohon kepada Allah, Allah pasti akan kabulkan. Apa itu? Kalau memang engkau menginginkan masyarakat Taif ini, kita timbun saja dengan bukit Taif. Karena saking kurang ajarnya kepada engkau ya Rasul, dakwah agama yang engkau sampaikan, kebenaran Islam yang engkau tuntunkan kepada mereka, tapi ternyata mereka ingkari, mereka tolak, bahkan mereka kurang ajar kepada engkau. Bagaimana kalau kita timbul saja dengan masyarakat Taif, kita menghanguskan saja negeri Taif ini? Apa kata Rasulullah SAW? Jangan wahai Jibril, jangan. Walaupun mereka sudah menghina saya, walaupun mereka sudah mengolok-olok saya, walaupun mereka sudah merendahkan saya, walaupun mereka sudah mencaci maki saya, tapi ketahuilah mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Maka sekarang kita bermohon sajalah kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Duhai Allah, beri petunjuklah kaumku ini. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu ya Allah. Betapa mulianya seorang manusia ini. Maka bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, coba-coba rahimakumullah. Sekarang coba kita lihat betapa hanya karena gara-gara hal yang sepele kita berselisih dengan saudara-saudara kita. Hanya gara-gara hal yang sepele kita bertengkar dengan saudara-saudara kita. Hanya gara-gara hal yang sepele kita tidak bersapaan dengan saudara-saudara kita. Apa yang membuat kita begitu berat memaafkan saudara-saudara kita? Dia adalah saudara-saudara kita, teman-teman kita, kolega kita, sahabat-sahabat kita. Mereka adalah saudara kita yang kita sesungguhnya saling mendoakan dengan mereka. Bukankah setiap sholat kita saling mendoakan? Dalam membaca Al-Fatihah, dalam surah Al-Fatihah kita dituntunkan, dan itu kita baca setiap sholat kita, setiap rakaat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Coba bayangkan, pagi-pagi awak pacarnya tetangga awak sumpah serapahi tetangga awak hina caci maki tetangga awak. Nanti malam ternyata di saat kita sedang enak-enakan tidur di kasur empuk kita, dia bangun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa katanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Kami itu siapa? Dia yang sedang sholat di rumahnya, kita yang dari pagi setelah memusuhi mereka. Coba yang maka bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, coba-coba rahimakumullah. Sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk dendam dengan saudara-saudara kita. Sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersapaan dengan saudara-saudara kita. Mereka adalah saudara-saudara kita, mereka sahabat, kolega dan teman kita. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 199. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf. Jadilah engkau pemaaf. Bahkan kalau memang dia salah, suruh dia berbuat baik, ajarkan, tuntunkan dia. Begitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang tidak mau juga, wa'arid 'anil jahilin. Berpaling saja, tapi jangan dendam dengan mereka.
silaturahmi tetap terjaga, sehingga persaudaraan kita aman di tengah-tengah masyarakat. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Yang ketiga, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah." Tidak ada orang yang tawadhu di hadapan Allah kecuali Allah angkat derajatnya. Maka merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Allah dan makhluk-makhluk Allah tidak akan pernah membuat kita menjadi rendah. Justru di saat kita bertawadhu, merendahkan diri dan hati kita, menundukkan hati dan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala yang akan angkat dan muliakan kita. Apa yang membuat kita menjadi sombong? Banyaknya harta kekayaan kita, tingginya pangkat dan jabatan kita, hebatnya pendidikan kita, panjangnya rentet gelar akademik kita, itu sungguh bukan alasan bagi kita untuk sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan standar kemuliaan seseorang. Kalaulah kita menjadikan pangkat dan jabatan sebagai standar kemuliaan, maka Fir'aun justru lebih mulia dibandingkan dengan kita. Karena pangkat dan jabatannya sangat tinggi. Kalaulah harta kekayaan yang kita jadikan standar kemuliaan, maka Qarun lebih berhak mulia dibandingkan dengan kita, karena hartanya tidak terhitung jumlahnya. Kalaulah ilmu pengetahuan kita jadikan standar kemuliaan, panjang rentet gelar akademik kita, hebat pendidikan kita, banyak ilmu pengetahuan kita jadikan itu standar kemuliaan dan kita sombong karenanya, maka Haman lebih berhak mulia dibandingkan dengan kita. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Apalagi yang mau kita banggakan? Semua kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali nilai dari diri kita. Itu yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Makanya dalam surah yang ke-31 Luqman ayat yang ke-18 Allah Subhanahu wa taala peringatkan, "Wala tusahhir khaddaka lin-nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Janganlah engkau rusukkan dadamu di hadapan manusia. Janganlah engkau berjalan di permukaan bumi ini dengan sombong. Sungguh Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Justru ketika kita merendahkan diri kita dan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat kita. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. 3 janji Rasulullah, sesungguhnya 3 janji itu adalah umpan bagi kita. Mana pasal sedekah min malin, harta tidak akan pernah berkurang jika kita sedekahkan. Artinya apa? Bahwa sedekah itu adalah umpan untuk memancing harta yang lebih banyak lagi. Mazallallahu abda bi'afin illa izza. Memaafkan tidak akan pernah membuat kita menjadi hina. Justru dengan memaafkan itu sesungguhnya menjadi umpan bagi kemuliaan kita. Ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidak ada orang yang tawadhu di hadapan Allah kecuali Allah angkat dan tinggikan derajatnya. Maka sungguh bertawadhu, merendahkan diri dan hati kita di hadapan Allah dan makhluknya, itu adalah umpan untuk memancing ketinggian derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita pancing rezeki kita dengan memperbanyak sedekah, kita panggil kemuliaan kita dengan memaafkan, dan kita pancing kemuliaan dan ketinggian derajat kita dengan bertawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa
وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الأموات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين، اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين المجاهدين في سوريا، اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين في أي مكان وخصوصا في بلادنا إندونيسيا هذا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى